Ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Akhirnya apa yang saya tunggu-tunggu selama ini mulai terjawab. Ya, ketika melihat Anies Baswedan dan Caimin ini menemui Rizik Syihab di markas Petamburan kemarin itu ya, jujur saja saya jadi semakin yakin bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa lepas dari pengaruh kelompok radikal dan khilafah. Ya, sekarang publik semua juga sudah pada tahu lah bahwa Front Pembela Islam yang kemudian berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam ini kan bisa dibilang cuma ganti casingnya saja, cuma ganti kulitnya saja. Padahal apa? Padahal isinya atau dalamannya kan sama saja. Orang-orangnya ya sama, cuma itu-itu saja. Paling ya Novel Bamukmin sama Yusuf Marta, bener gak? Makanya ya, kalau kemudian sekarang mereka ini berubah nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam, bagi saya pribadi ya, semua ini kan cuma kamuflase saja. Semua ini hanya upaya untuk mengelabui masyarakat. Tapi masalahnya adalah masyarakat saat ini kan sudah pada cerdas semua, kecuali hanya para kadrun yang masih belum hijrah dari kedunguannya. Ya, sekarang kalau kita mau bicara soal sejarah dan rekam jejak, maka harus kita ketahui bersama bahwasanya ya, yang namanya Front Pembela Islam atau FPI, mereka ini kan telah resmi dibubarkan oleh pihak pemerintah sejak tahun 2020. Nah, mengapa mereka ini kemudian dibubarkan oleh pihak pemerintah? Ya, jadi setidaknya ada 6 alasan mengapa pemerintah Presiden Jokowi membubarkan FPI di bawah komando Rizik Syihab. Nah, beberapa alasan tersebut yaitu mengenai isi dari anggaran dasar FPI yang dinyatakan bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Nah, selain itu ada banyak sekali pengurus atau anggota ataupun ya yang pernah bergabung dengan FPI. Ternyata apa? Ternyata mereka ini pernah terlibat dengan tindak pidana terorisme. Ya, jadi berdasarkan dari data yang saya baca ya, ada 35 anggota yang pernah terlibat, itu 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana oleh pihak pengadilan. Coba bayangkan saja. Bahkan ya, kalau kita mau bicara soal tindak pidana, maka beberapa anggota FPI bukan hanya telah melakukan tindak pidana terorisme, namun tindak pidana umum lainnya juga sudah sangat sering dilakukan oleh mereka. Dan ini belum lagi bicara soal ADART FPI yang di dalamnya itu terdapat visi misi untuk menegakkan negara khilafah. Coba bayangkan saja, lah ini kan parah sekali. Nah, jadi dalam ADART FPI ini menyatakan bahwa mereka akan menerapkan syariat Islam secara khafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengalaman jihad. Nah, begitulah kurang lebih isi dari ADART FPI. Jadi ya, kalau saya melihat semua ini wajar apabila publik banyak yang berpendapat bahwa memang sepertinya FPI ini gak jauh beda dengan HTI. Ya, kalau boleh saya ibaratkan, mereka ini sepertinya memiliki hubungan saudara lah. Ya, sekarang publik juga sudah pada tahu lah bahwa pemerintah juga sebelumnya ini telah membubarkan HTI lantaran tidak sesuai dengan Pancasila dan dianggap membahayakan NKRI. Nah, anehnya tiba-tiba Anies Baswedan dan Caimin sekarang ini malah tampil secara vulgar bermesraan dengan pentolan FPI coba. Lah ini gimana ceritanya coba? Padahal PKB ini kan sekarang satu koalisi sama pihak pemerintah. Dan selama ini FPI ini selalu berseberangan dengan pihak pemerintah. Jadi ya, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Caimin ini jelas sudah berseberangan dengan apa yang dijalankan oleh pihak pemerintahan Presiden Jokowi. Lagian ya, kalau dilihat secara DNA, FPI dan PKB ini kan sebenarnya bukan dari satu DNA yang sama. Ya, bisa dibilang FPI dan HTI ini kan identik dengan PKS. Nah, sedangkan PKB ini kan identik dengan NU.
Ya, identik yang saya maksud ini adalah kultur dan afiliasi politiknya. Jadi rata-rata ya memang seperti itu. Nah, tapi anehnya adalah mengapa ketika Anies Baswedan dan Caimin sudah melakukan deklarasi, namun hasil surveinya ini malah semakin merosot coba. Kan itu pertanyaannya, benar gak? Apa yang terjadi coba? Ya sekarang coba bayangkan saja ya, coba perhatikan saja. Dari hasil survei terbaru di Jawa Timur misalnya, yang dirilis oleh lembaga SMRC, diketahui bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini berada di paling bawah dengan angka hanya 14,2%. Nah ini kan parah sekali, bener gak? Dan parahnya lagi adalah ketika simulasinya ini dipasangkan dengan Caimin, justru elektabilitasnya ini semakin merosot menjadi hanya 12% saja. Coba bayangkan saja. Nah jadi begini ya, kalau dari 14,2% tanpa dipasangkan dengan Caimin dan kemudian menjadi hanya 12% setelah dipasangkan dengan Caimin, artinya apa? Artinya setelah dideklarasikan sebagai pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan PKB ini ternyata belum memberikan efek elektoral bagi Anies Baswedan. Dan kalau menurut analisa saya, sepertinya basis pemilih PKB yang diidentikan dengan warga NU ini sudah semakin cerdas. Ya mungkin mereka ini sudah pada tahu bagaimana rekam jejak Anies Baswedan di masa lalu. Misalnya bagaimana ketika politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta dimainkan oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya. Apalagi ya jika melihat rekam jejak FPI, mereka ini kan dikenal intoleran dan suka mempersekusi kalangan non-muslim. Maka tentu ya semua ini akan menjadi catatan penting. Apalagi kemarin ini Caimin terlihat tampil bermesraan dengan pentolan FPI Rizik Syihab. Nah saya jadi semakin yakin ya bahwa warga NU nanti akan semakin meninggalkan pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Nah tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Nah jadi gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Ngeri sekali kan? Coba bayangkan saja ya. Ya tapi memang begitulah, namanya juga sedang ngebet ingin berkuasa, bener gak? Jadi bisa dibilang ya, apapun itu akan dilakukan demi bisa berkuasa, termasuk bersekutu dengan penghina almarhum Gus Dur. Ya mungkin banyak publik juga yang masih ingat bagaimana saat Rizik Syihab ini menghina almarhum Gus Dur dalam siaran televisi. Saat itu ya Gus Dur ini dikatain buta mata, buta hati dan lain-lain. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya, benar gak? Dan melihat semua ini saya pun jadi semakin teringat dengan sindiran yang pernah dilontarkan oleh Yeni Wahid, putri dari almarhum Gus Dur. Jadi ya beliau ini mengatakan Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat, begitu katanya. Lah ini kan parah sekali. Nah tapi dengan melihat kunjungan Anies Baswedan dan Caimin ke markas FPI di Petamburan kemarin itu ya, publik pun ini jadi semakin paham. Ya sepertinya kalau Anies Baswedan ini beneran maju sebagai capres, maka kemungkinan besar politik identitas itu akan kembali terulang. Bahkan bisa jadi ya politik identitas itu akan jauh lebih brutal apabila dibandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Ya menurut saya sudah tidak ada cara lain lagi selain memainkan politik identitas. Makanya ya kunjungan ke markas FPI kemarin itu menjadi bagian penting dari langkah politik untuk mendapatkan dukungan. Bahkan ya kita juga tahu bagaimana Caimin ini sampai mencium tangan Rizik Syihab coba. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.